Hai, apa kabar? Ya, masuk di penghujung tahun 2022 dan ini bakal jadi konten terakhir saya di tahun 2022. Saya mau terima tantangan dari MSI untuk rakit PC menggunakan komponen-komponen tercanggih yang mereka punya saat ini. Dan bisa kalian lihat di sini, saya akan menggunakan rakitan PC kali ini adalah GeForce RTX 4080. So, thank you banget buat MSI yang udah ngirimin komponennya ke saya untuk kita bikin rakitan PC kali ini. Dan saya juga mau thank you buat Crucial yang udah ngirimin SSD terbaik mereka yang bakal kita pakai dalam rakitan kali ini. So, mungkin buat kalian yang pengen dirakitin menggunakan VGA RTX 4080 itu bisa banget. Kalian tuh bisa DM saya di Instagram @gigadgetindo atau email aja. Email saya taruh di kolom deskripsi di bawah. So, mungkin di video rakitan kali ini saya nggak bakal bahas performa gimana-gimana ya, karena review dari RTX 4080 ini udah banyak banget ya. Kalian bisa nonton aja, tapi saya di sini lebih pengen penasaran aja gitu, kepo gimana sih ngerakit menggunakan RTX 4080. Mungkin ada tes ya, tipis-tipis lah, 1-2 tes itu masih saya jalanin. So, sebelum kita bahas lebih detail lagi ya part-part yang saya pakai dalam PC rakitan kali ini, yuk kita lihat dulu proses ngerakitnya. Let's go! So ya, ini dia PC-nya udah kelar dirakit. Kalian bisa lihat ternyata mantep juga ya ngerakit PC menggunakan komponen yang serba mahal, serba mewah, serba high-end kali ini. Dan saya yakin ini tuh PC idaman semua orang, termasuk saya. Oke, sekarang kita langsung bahas secara detail aja untuk part yang dipakai dalam rakitan PC kali ini. Kita mulai, yang pertama adalah dari CPU. Di sini CPU menggunakan Core i9 yang Raptor Lake 13900K. Jadi ini tuh adalah CPU desktop yang paling kenceng yang ada saat ini kayaknya ya. Dan jumlah core sama thread-nya juga udah melonjak banget, jadi 24 core dan juga 32 thread di sini. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan Core i9 yang ada di Alder Lake. Clock speed juga udah naik sampai di 5,8 GHz, bahkan ada overclocker di luar negeri sana yang bisa OC sampai di 9 GHz. Gokil. Dan maksimum TDP-nya di sini dia menggunakan 253 watt. Power CPU zaman sekarang udah bisa nyamain power dari VGA bahkan. Performanya sih udah pasti paling kenceng ya. Kalian bisa lihat di sini di compare dengan beberapa CPU yang sebelumnya udah pernah saya rakit.
Nah, terus untuk mendinginkan CPU Core i9 13900K ini yang lumayan panas ya, coolingnya pakai salah satu dari all-in-one liquid cooling punya MSI, yakni MSI MEG Core Liquid P360. Jadi dia ini versi yang non-RGB. Yang paling saya suka dari desain liquid cooling ini, water pumpnya itu nggak ditaruh dekat heat spreader-nya, melainkan ditaruh di dekat bagian radiator, yang jadinya di bagian yang nempel ke motherboard itu bebas dari perkabelan, yang pada akhirnya dia bisa bikin kelihatan lebih rapih dari PC-nya. Meski bukan versi tertinggi yang MSI punya, Core Liquid P360 ini sih performanya udah lumayan oke karena bisa berjalan baik di Core i9 13900K. Secara suhu sih mungkin akan terlihat panas karena bisa up to sampai 101 derajat Celcius. Ini sih sebenarnya bukan karena coolingnya nggak mampu, tapi emang CPU seri K Intel di Raptor Lake itu suhunya emang sangat tinggi. Bahkan yang i5 13600K juga bisa tembus sampai 100 derajat Celcius. Cuman di sini bisa dilihat clock speed-nya itu bisa tembus di 5,8 GHz kurang sedikit, dan bahkan CPU power package-nya bisa sampai 283 watt. Jadi overall ya mantap lah coolingnya. Lanjut untuk motherboard, pakai motherboard kelas high-end juga di bawah seri tertinggi MSI, yakni MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi. Untuk kelas di atasnya MSI masih punya ya, yakni tipenya Godlike Z790. Nah, ini di bawahnya dikit. Tentunya dia udah support Intel Gen 12 ataupun Gen 13 atau yang LGA 1700. Terus dia punya 4 slot RAM DDR5 up to 7600 MHz. Slot M.2-nya ada 5 coy. Ini Mobo yang slot M.2-nya terbanyak yang pernah saya rakit. Seingat saya kayaknya paling banyak tuh 3 atau 4 deh. Dari 5 slot M.2-nya, 1 pakai NVMe Gen 5 dan sisanya pakai NVMe Gen 4. Jadi next kalau udah ada SSD NVMe Gen 5 sih aman, tinggal tancap aja. Port USB di belakang juga banyak banget, ada USB 3.2 yang 5 Gbps, 3.2 yang 10 Gbps, terus USB-C 3.2 juga ada, cuman sayangnya dia belum ada USB Thunderbolt aja. Selebihnya sih udah bisa dibilang perfect lah motherboardnya. Oh ya, sesuai namanya dia juga ada Wi-Fi, pakai Wi-Fi 6E sama Bluetooth juga ada. Nah, untuk SSD-nya di sini menggunakan SSD terbaik yang Crucial punya, yakni Crucial P5 Plus yang 500 GB. Sebenarnya ada sih yang versi lebih tingginya yakni 1 TB sama 2 TB. Tapi di sini kan untuk sistem aja 500 GB mah ya udah cukup lah. Buat yang belum familiar dengan brand Crucial, mungkin wajar karena sepertinya mereka baru ya di Indonesia. Baru apa enggak sih? Masuk di bawah sama distributor Astrindo Starvision. Tapi kalau di Eropa sana atau di US, SSD Crucial ini udah sangat terkenal dan mereka juga produk dari Micron, brand yang banyak bikin chip di seluruh dunia. Untuk Crucial P5 Plus ini di iklan sih dia nulisnya 6600 MB untuk read dan juga up to 4000 MB untuk write-nya. Untuk ini yang versi 500 GB, sedangkan yang 1 sama 2 TB itu write-nya lebih tinggi di 5000 Mbps. Tapi realnya sih saya tes di Crystal Diskmark ini speednya udah di atas iklan, di mana read-nya sampai 6700-an dan write-nya jauh ya di atas yakni 4600 Mbps. Ini sih menurut saya menarik ya, karena harganya dengan speed segini tuh bisa dibilang terjangkau, di mana yang 500 GB itu cuma 1 juta doang. Mantap kan, SSD sekencang ini harganya menarik banget. Dari beberapa SSD yang pernah saya rakit, harga segini tuh kayaknya cuma dapat yang high-end itu adalah di versi Samsung 970 Evo Plus, di mana dia pakai NVMe Gen 3 dan speednya cuma maksimal di 3600 MB doang. Terus untuk daya tahannya lumayan lama ya, di 300, 600, sama 1200 TBW untuk masing-masing kapasitas 500, 1, dan juga 2 TB. Atau sih ini kalau Astrindo kasih garansi sampai dengan 5 tahun tukar unit baru. Sementara itu untuk RAM DDR5-nya di sini menggunakan dari Kingston, yakni tipenya FuryBeast RGB 2x16 GB DDR5, speednya kenceng di 6000 MHz dengan CL yang bisa dibilang sangat rapat di CL36. Untuk saat ini sih bisa dibilang ini salah satu RAM yang paling kenceng ya, yang bisa kalian temui di pasaran. Jadi dengan speed setinggi ini dan cas latensi yang cukup rapat, RAM ini bisa ngasilin memori copy yang sangat kenceng di 93 Gbps. Latensinya bisa dibilang minim, cuman 68,8 nanosecond aja. Nah, untuk bintang utamanya di sini menggunakan VGA yang super besar, yakni RTX 4080 MSI Supreme X. Untuk seri Supreme X ini merupakan VGA seri tertinggi yang MSI punya. Secara harga juga tentunya beda ya dibandingkan dengan seri-seri lain seperti Gaming X ataupun yang Ventus. Untuk speed di antara seri RTX 4080 MSI lainnya juga dia paling tinggi, bisa di-boost sampai 2640 MHz yang bisa di-set melalui aplikasi MSI Center.
Atau kalau mau simple sebenarnya bisa aktifin aja via switch yang ada di motherboardnya, karena dia punya ada dua versi BIOS yang bisa kita atur, yakni silent mode dan juga gaming mode. Dari hasil 3D Mark Time Spy di sini bisa kelihatan ya, kalau RTX 4080 ini secara performa angka ya, ini masih jauh di atas kalau dipasangkan dengan CPU terkencang sekalipun yang ada saat ini, yakni Core i9 13900K. Dan so far dari beberapa pengetesan yang saya lakukan seperti benchmarking, terus juga rendering yang cukup lumayan memakan daya dari VGA-nya sih, untuk konektor VHPWR-nya ini aman, nggak ada isu yang aneh-aneh. Oh ya, di paket penjualan juga udah dikasih konverter kabel VHPWR-nya. Jadi kalau kalian mau ngerakit PC udah aman ya kalau masih pakai PSU yang lama. Yang penting pastikan aja untuk kapasitasnya yang direkomendasikan di 850 watt. Nah, meskipun direkomendasikan pakai yang 850 watt, tapi di rakitan kali ini kita pakai yang 1000 watt dari MSI dengan tipe MPG A1000G dengan sertifikasi 80 plus Gold. PSU ini sih masih belum bertipe PCIe 5.0, jadi tipe colokan kabelnya masih yang biasa. Tapi ya so far aman-aman aja untuk dipakai di rakitan dengan RTX 40 series. Untuk kabelnya tentu dia udah bertipe fully modular, dan jadi kita bisa pasang kabel apa aja yang dibutuhkan, dan juga setidaknya dia punya 6 fitur pengamanan di dalamnya. Dan ada fitur Zero RPM juga, yang mana si kipasnya dari PSU ini baru muter kalau load PC-nya di atas 40%. Jadi kita bisa expect noise-nya itu akan sedikit berkurang. Terus untuk nampung komponen semuanya, kita pakai casing dari MSI tentunya dengan tipe MSI Velox 100R. Jadi casing ini tuh berukuran mid tower yang bisa dibilang ya lumayan gede lah ya. Kalian bisa lihat dipasangin motherboard itu bisa up to ukuran ATX. Sementara secara bawaan dia sebenarnya udah dikasih 4 buah fan ARGB yang ada 3 di depan dan 1 di belakang. Dan di sampingnya ini ada semacam LED strip gitu yang nanti bentuknya tuh kalau kalian nyalain tuh kayak gini. Cuman di sini saya lagi pengen ngerakit PC full black dengan RGB yang minimal. Jadi di sini lampu-lampu RGB-nya saya nggak nyalain. Overall casingnya mantap, kompatibilitas luas, ada side fans juga bahkan, dan solid banget secara build quality overallnya. Nah, terakhir yang bikin saya penasaran itu sebenarnya dengan spek super high-end kayak gini, apakah bakal boros banget nggak sih daya listriknya? Penggunaan daya satu PC utuh ini ternyata nggak jauh-jauh banget ya selisih penggunaan dayanya, berbanding dengan selisih performa yang jauh banget jika dibandingkan dengan rakitan saya sebelumnya yang menggunakan Ryzen 9 7900X plus RTX 3080 Ti. Dimana di kondisi idle di sini dia memakan daya sekitar 97 watt aja, naik ke sekitar 130 sampai 150 untuk dipakai browsing, lalu naik ke sekitar 386 watt itu dipakai render video di Premiere Pro, dan puncaknya pas benchmarking 3D Mark ini nyentuh di angka 530 watt. Mantap ya. Nah, itu dia tadi part-part yang dipakai untuk menunjang PC rakitan yang menggunakan RTX 4080 kali ini, dan ternyata mantap banget untuk rakitan PC menggunakan RTX 4080 ini. Dan ya udah segini dulu untuk video kali ini. Mungkin sekali lagi buat kalian yang pengen dirakitin PC-nya, sebenarnya nggak mesti pakai 4080 ya, mau pakai apapun bisa. Kalian bisa kontak saya aja di DM di Instagram @gigijeetindo, atau email saya ada di kolom deskripsi di bawah. Segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.